Aspirasiku untuk menjadi agen FBI membawaku pada Islam. Ada seorang teman keluarga yang pernah bekerja dengan FBI. Jadi aku bertanya padanya, "Oke, aku ingin menjadi agen FBI. Apa yang harus aku pelajari?" Dia berkata, "Pelajari bahasa Arab dan Persia." Di tahun pertama kuliah, aku mengambil jurusan bahasa Arab, melamar beberapa posisi di FBI, mendapat 2 posisi magang, dan mendapat tawaran pekerjaan sebagai analis intelijen. Selama waktuku di FBI, ada beberapa hal yang diberi label rahasia besar. Beberapa tahun kemudian, aku merasa seolah kembali ke titik awal. Dulu bekerja untuk FBI, dan sekarang aku mendapati diriku berbicara di hadapan Dewan Juri Pendakwa. Aku mulai mendengarkan Al-Quran. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jelas sekali itu bukan dari dunia ini. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang hidupmu? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Sebelum aku dikenal sebagai Adnan, aku dikenal sebagai Adrian. Aku lahir pada tahun 1988 dari seorang ibu Amerika dan ayah Inggris. Pada tahun pertama aku kuliah, aku menemukan Islam. Selama waktu itu, aku menghabiskan total 1,5 tahun di dunia Arab dan Timur Tengah belajar bahasa Arab. Lalu aku tinggal di California selama beberapa tahun, di mana aku menikahi istriku yang sekarang telah bersamaku selama 12 tahun. Selama 10 tahun terakhir, kami tinggal di Providence, Rhode Island, di mana aku menjadi imam muslim di Universitas Brown. Saat ini, aku adalah kandidat PhD di Universitas Harvard. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu sebelum Islam? Apa yang kamu yakini? Aku tidak ingat semua detailnya, tapi menurut cerita ibuku ketika aku berusia 7 tahun, aku yang meminta agar kami mencari gereja, menjadi anggota gereja agar aku akhirnya bisa dibaptis. Bagiku iman dan agama, kekristenan itu adalah hal yang paling penting. Saat tumbuh dewasa, aku terlibat aktif di gereja, sangat aktif. Bahkan pada tahun terakhir sekolah menengahku, aku yang memberikan khotbah pada ibadah pemuda minggu dan aktif di banyak kegiatan gereja. Namun selama tahun-tahun itu ada hal-hal yang aku lihat di gereja dan elemen-elemen kekristenan yang benar-benar menggangguku dan tidak aku pahami. Tapi aku tahu cukup bahwa aku membutuhkan hubungan dengan Tuhan dan aku membutuhkan agama. Aku pikir gereja ini dan kekristenan pada umumnya sudah cukup baik. Mungkin aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada itu, karena aku adalah manusia terbatas dengan kemampuan intelektual yang terbatas. Maka inilah yang terbaik yang bisa aku miliki di dunia ini, dan inilah yang bisa aku jalani. Apa bagian dari keyakinan itu yang mengganggumu? Apa yang tidak masuk akal bagimu? Salah satu elemennya bukan tentang agama itu sendiri, tetapi praktiknya. Pertama, adanya berbagai denominasi yang melakukan hal-hal yang sangat berbeda dalam beribadah dan kepercayaan mereka. Salah satu hal penting juga yaitu tumbuh besar di gereja dan khususnya saat di sekolah menengah, melihat bahwa ibadah memiliki bentuk tertentu. Lalu ketika kami mendapatkan kepala pendeta baru, seorang kepala pendeta sementara yang hanya akan berada di sana selama setahun, segalanya mulai berubah. Cara kami beribadah mulai berubah. Seluruh tata ibadah, dia mengubah berbagai hal. Itu membuatku bertanya-tanya, bagaimana mungkin cara kita menyembah Tuhan begitu mudah terpengaruh oleh satu orang yang membuat beberapa keputusan, di mana beberapa orang lain tidak setuju dan seperti menyalahgunakan kekuasaan. Hal itu menggangguku. Bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Itu terjadi di kelas 8 ketika kami mengikuti semacam tes aspirasi karir. Skor tertinggiku adalah di bidang penegakan hukum. Jadi kupikir jika aku masuk ke penegakan hukum, aku bisa menjadi polisi. Tapi jika aku ingin unggul, yang tertinggi, puncak dari penegakan hukum adalah FBI. Sejak saat itu aku tahu aku ingin bergabung dengan FBI. Ada seorang teman keluarga yang bekerja sebagai detektif, yang pernah bekerja sama dengan FBI. Jadi aku berdiskusi dengannya dan pada satu titik aku bertanya, "Oke, aku ingin menjadi agen FBI. Apa yang harus aku pelajari? Apakah aku harus mempelajari kriminologi, psikologi, atau semacamnya?" Dia menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Pelajari bahasa Arab dan Persia." Dia berkata, "Mereka membutuhkan penutur bahasa Arab dan Persia sekarang. Jika kamu menguasai salah satu dari bahasa tersebut, atau idealnya keduanya, kamu akan langsung diterima di organisasi ini." Tahun pertama kuliah di Dartmouth College, aku mengambil jurusan bahasa Arab. Bagian dari persyaratan untuk mengambil jurusan bahasa Arab adalah kami harus mengambil Arab 10, pengenalan budaya Arab. Jadi itulah musim dingin di tahun pertamaku. Aku mengikuti kursus ini. Aku ingat suatu hari di kelas itu, kami menonton sebuah dokumenter berjudul Islam, Empire of Faith. Dalam video itulah pertama kalinya aku mendengar azan, seruan untuk sholat dalam hidupku. Aku mendengarnya beberapa kali di kelas tersebut selama dokumenter itu diputar. Aku ingat saat berjalan di tengah pemandangan bersalju di New Hampshire dan merasakan selama beberapa hari, mungkin beberapa minggu setelah itu, bahwa segala sesuatu di sekitarku seperti mengumandangkan azan.
Aku merasakannya bergema di dalam diriku, dan aku merasa seperti sedang dipanggil untuk sesuatu. Sejak saat itu, aku mulai mencari tahu tentang Islam. Pada awalnya, itu menjadi sebuah proses. Baiklah, mari aku pahami bagian ini. Dan bagian ini masuk akal. Atau praktik ini adalah sesuatu yang telah kucari seumur hidupku. Jadi aku pikir, mari lakukan ini untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Saat pertama kali aku pergi ke ruang asosiasi mahasiswa muslim di kampus Dartmouth College dan mengambil sebuah buklet kecil tentang sholat yang menjelaskan seluruh detail cara melaksanakan sholat, semua syaratnya, semua yang diucapkan dalam sholat. Aku membacanya dan aku menyadari, ini yang kucari seumur hidupku. Jadi aku berpikir, oke, akan aku pelajari. Karena aku tahu aku dibesarkan oleh pendeta-pendeta Kristen yang mengambil praktik Buddhis atau mengambil sesuatu dari Hindu, bagian dari yoga atau semacamnya, dan menjadi orang Kristen yang lebih baik karena itu. Jadi aku pikir, oke, mari ambil praktik muslim ini, sholat ini, dan jadi orang Kristen yang lebih baik. Saat liburan musim semi dalam perjalanan misi ke New Orleans setelah badai Katrina, kami mencoba membantu orang-orang yang terkena dampak badai di sana. Pada saat itu, aku mendekati pemimpin program dan berkata, "Kamu tahu arah timur di mana?" Aku ingin mencari arah kiblat, dan aku melakukan sholat. Aku bisa merasakan mereka memberi pandangan heran. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Sebagai seorang Kristen, ya, itu sekitar 2 bulan sebelum aku memeluk Islam pada saat itu. Sebelum aku resmi bersyahadat. Bagaimana rasanya saat kamu sholat sebagai seorang Kristen? Rasanya seperti anak kecil itu, Adrian, yang sangat ingin mendapatkan jawaban dan diliputi pertanyaan-pertanyaan tentang hidup. Akhirnya menemukan kedamaian dan mendapatkan jawaban. Setelah 2 bulan seperti itu, mengambil bagian-bagian dari Islam yang, praktik ini di sini, dan keyakinan itu di sana. Membiarkan itu mempengaruhi keyakinanku, dan mempraktikkan hidupku sebagai seorang Kristen. Setelah sekitar 2 bulan, aku berada di ruang asosiasi mahasiswa muslim untuk sholat Jumat untuk kedua kalinya. Aku duduk mengikuti ibadah itu, yang merupakan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan pergi ke gereja saat aku tumbuh dewasa. Rasanya seperti semua yang aku butuhkan dalam sebuah ibadah. Khotbahnya langsung berbicara kepadaku. Sangat relevan. Aku merasakannya menghubungkanku dengan penciptaku dan kami semua berbaris membentuk shaf, membungkuk dan sujud. Itu berbeda dari apapun yang pernah aku alami sebelumnya. Setelah ibadah itu, aku duduk di ruang doa kecil di kampus dan aku berpikir, baiklah, aku sudah mengambil semua elemen Islam ini. Ini adalah investasiku dalam kekristenan di sini. Apa yang aku jalani sejak kecil, dan apa yang aku hargai dalam kekristenan. Selama beberapa bulan terakhir, aku mengambil bagian ini dari Islam, dan bagian ini dari Islam. Lalu aku duduk di sana, melihat dan berpikir, aku bisa melihat bahwa aku lebih banyak berinvestasi dalam Islam daripada dalam kekristenan. Jadi kurasa itu membuatku seorang muslim. Aku duduk di sana dan aku berpikir, kurasa aku seorang muslim. Saat itulah aku mendekati imam dan aku berkata, aku ingin menjadi seorang muslim. Aku ingin bersyahadat. Aku ingin bertanya, kenapa kamu meninggalkan kekristenan? Apakah kamu melihat beberapa ketidakkonsistenan? Ya, aku tidak pernah merasa bahwa aku meninggalkan kekristenan. Aku tidak pernah memilih untuk meninggalkan kekristenan. Itu adalah pilihan untuk menjadi seorang Kristen yang lebih baik melalui berbagai praktik dan keyakinan ini. Lalu aku menemukan bahwa sebenarnya Kristen sejati, pengikut Kristus sejati, adalah seorang muslim. Ya kan? Menyadari bahwa Yesus Kristus alaihissalam, dia adalah seorang muslim dan dia menyeru kepada Islam. Jadi aku hanya meninggalkan kekristenan dalam hal kesukuan dalam mengidentifikasi diri dengan satu orang tertentu dan satu kelompok tertentu. Pada dasarnya setiap agama lain di luar sana mengambil namanya dari orang, bangsa atau budaya tertentu, ya kan? Kekristenan dari Kristus, Buddhisme dari Buddha, Yudaisme dari orang-orang Yahudi, suku Yehuda. Jadi semua nama ini diambil dari bangsa tertentu. Namun kemudian ada Islam, yang hanya ini adalah sebuah konsep, dan itu milik semua orang. Itu juga milik Yesus Kristus alaihissalam. Sekarang aku berusaha menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Itu adalah nama yang lebih baik bagiku daripada Kristen, yaitu Muslim. Lalu apa reaksi orang-orang di sekitarmu saat kamu masuk Islam? Ibuku butuh beberapa bulan untuk menerimanya. Aku bertanggung jawab atas itu. Karena aku memberitahunya pada hari aku bersyahadat. Aku menelponnya di malam hari dan berkata, "Bu, aku ingin berbicara sesuatu denganmu." Dia berkata, "Adrian, aku sedang menuju keluar. Bisakah menunggu? Aku sedang menuju konser Bach Society. Bisakah kita berbicara nanti?" Aku berkata, "Bu, aku telah menjadi seorang muslim." Dan dia berkata, "Oh, aku harus pergi. Kita akan berbicara nanti. Dah." Jadi dia khawatir, dan dia tahu dari sudut pandangnya, aku sedang mengalami minggu yang berat. Butuh waktu baginya untuk menerima. Lalu apa yang terjadi? Apakah kamu masuk FBI sebagai seorang muslim? Benar. Jadi aspirasiku menjadi agen FBI membawaku ke Islam pada akhirnya. Karena ingin menjadi agen FBI, aku belajar bahasa Arab.
Karena belajar bahasa Arab, aku terpapar dengan Islam. Lalu setelah terpapar dengan Islam, aku menjadi seorang Muslim. Jadi aku sekarang di tahun ketiga dan kemudian tahun terakhir kuliah, mendaftar beberapa posisi di FBI, mendapatkan 2 posisi magang. Aku bekerja saat musim panas di Washington DC, dan aku memiliki izin keamanan tingkat atas. Artinya aku telah melewati penyelidikan latar belakang. FBI telah menyelidiki seluruh hidupku, setiap tempat yang pernah aku datangi. Mereka berbicara dengan semua orang yang pernah aku kenal dalam hidup. Aku harus menjalani poligraf, tes detektor kebohongan. Mereka bertanya tentang seluruh hidupku melalui serangkaian pemeriksaan. Setelah periode sekitar 6 hingga 8 bulan, aku disetujui oleh pemerintah untuk melihat materi rahasia pemerintah jika diperlukan. Selama aku di FBI, ada beberapa hal yang ditandai sebagai rahasia dan rahasia tingkat tinggi. Dan ada satu kalimat yang aku lihat selama waktu itu yang ditandai sangat rahasia. Kamu diterima di FBI sekarang? Aku memiliki izin rahasia tingkat tinggi. Aku memiliki 2 magang dengan mereka dan mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai analis intelijen. Jadi aku bisa melihat jalur karirku dalam organisasi itu. Aku memiliki kontak dengan para linguis. Aku akan menjadi seorang linguis. Begitu aku mencapai usia 26 tahun, cukup umur untuk melamar posisi agen khusus dan kemudian karirku akan berlanjut dari sana. Jadi sekarang kamu seorang Muslim di FBI. Seperti apa pengalaman itu dan apa yang terjadi selanjutnya? Aku bertemu banyak orang yang sangat tulus dan berdedikasi, tapi aku perlahan mulai sadar dan itu membutuhkan waktu. Aku perlahan mulai sadar tentang keistimewaan kulit putih, bagaimana tumbuh sebagai orang kulit putih Amerika. Kamu tumbuh nyaman dengan keadaan sebagaimana adanya dan berpikir, oke, biarkan aku menjalani hidup yang baik dan menemukan rumah yang baik dan pekerjaan yang baik, dan mencoba untuk tidak menyakiti siapapun, dan aku akan menjadi orang baik. Tanpa mengetahui bahwa rumah yang kamu pilih dan pekerjaan yang kamu masuki dan pendidikan yang kamu dapatkan, itu semua berkontribusi pada sistem penindasan dan penaklukan di Amerika Serikat dan luar negeri. Karena kamu tumbuh sebagai orang barat berpikir bahwa, oke, polisi ada di sini untuk melindungi kita. Tetapi jika kamu tumbuh sebagai minoritas, kamu mungkin mengerti, ya, itu bagian dari itu. Tetapi mereka juga banyak melakukan kekerasan dan kerugian pada komunitas itu juga. Begitu juga dengan FBI. Ya, FBI membawa orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk ke pengadilan. FBI memulihkan hak-hak orang yang haknya telah diambil. Tapi itu juga merupakan fungsi dari organisasi politik. Pada dasarnya itu politik. Itu demi kepentingan terbaik para politisi untuk melihat ancaman saat ini sebagai ancaman yang FBI mengalokasikan sumber daya untuk mengatasinya. Butuh waktu bagiku untuk menyadari, dan itu hanya 1 tahun setelah magangku. Lalu aku mulai berpikir tentang pernikahan dengan wanita yang aku sukai. Dan sebuah percakapan yang aku lakukan dengan ayahnya benar-benar membuatku menyadari bahwa aku tidak bisa mempertahankan 2 hal ini dalam ketegangan lagi. Hal-hal ini selalu dalam ketegangan dan aku tidak bisa menyeimbangkannya lagi. Aku tidak bisa melayani komunitas spiritual dan agama yang sangat berarti bagiku, dan juga melayani organisasi yang melakukan banyak kerusakan padanya. Lalu kenapa kamu meninggalkan FBI? Itu adalah karir yang sudah kamu impikan sejak lama. Apakah sulit meninggalkannya demi agamamu? Ini menarik. Itu sulit dan tidak sulit pada saat yang sama. Tidak sulit pada saat aku membuat keputusan itu. Karena aku ingat aku duduk di ruang tamu rumah calon ayah mertuaku. Jadi aku duduk dengan seorang pria Afghanistan, pria yang luar biasa dan penuh kasih. Dia memiliki begitu banyak cinta dan kehangatan. Dia menyambutku ke dalam rumahnya. Dia senang bahwa aku tampak seperti pria yang baik dan sopan. Aku tertarik untuk menikahi putrinya. Jadi kami berbicara tentang itu dan tentang aspirasi dalam hidup dan kemana aku melihat diriku pergi dan bagaimana putrinya cocok dengan itu. Dan di sini dia, pria yang luar biasa, menyambutku dengan hangat. Tiba-tiba wajahnya menjadi serius dan dia berkata, "Jadi aku pikir kami membutuhkan muslim sepertimu di FBI. Tapi aku tidak berpikir muslim itu bisa menikahi putriku." Dan aku duduk di sana merasa kecil. Tiba-tiba merasa takut oleh pria ini, dan aku menyadari dia benar. Dia memang benar. Itu membuatku tidak nyaman. Lalu saat itu ketika ayah mertuaku menyatakannya, aku menyadari bahwa memiliki seorang wanita yang menginspirasi sebagai pasangan hidup selama sisa hidupku, dan membesarkan anak-anak dengannya. Lebih baik aku memilihnya daripada jalur karir tertentu yang sudah membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Aku lebih memilih dia. Dan melihat apa yang terjadi. Kerja di FBI adalah apa yang memberiku fokus, memberiku arah, memberiku misi dan tujuan dalam hidup. Saat itu diambil dariku, aku merasa, oke, baiklah, aku ingin melayani komunitas muslim. Aku ingin meningkatkan pengetahuan yang alhamdulillah aku diberkahi. Alhamdulillah, aku memperoleh beberapa ijazah, otorisasi tradisional tertentu yang dapat digunakan untuk mengajarkan Al-Quran.
menghafal Al-Quran, dasar-dasar jurisprudensi, akidah, teologi, dan spiritualitas Islam di antara kualifikasi lainnya. Jadi aku memiliki misi dan tujuan umum untuk melayani umat muslim dan mempelajari Islam. Pada akhirnya, aku memiliki tujuan akhir. Itulah yang Islam berikan padaku sebagai ibadah pada penciptaku. Tapi aku juga harus melakukan sesuatu di dunia ini selama aku di sini. Beberapa tahun kemudian, aku kembali ke titik awal di pekerjaanku dulu dan melakukan pekerjaan untuk FBI. Sekarang, singkatnya, aku menjadi imam muslim di Brown, seorang imam di komunitas di Rhode Island. Ini adalah tahun-tahun di mana ISIS dianggap sebagai ancaman eksistensial besar bagi Amerika yang membuat semua orang ketakutan. Lalu agen kontraterorisme lokal di Providence saat itu, dia menghubungiku untuk membangun hubungan. Aku tahu cukup banyak tentang apa yang dia lakukan dan aku tidak bisa sepenuhnya menolaknya. Tapi aku harus menjaga jarak karena apa yang dia ingin selidiki di komunitas dan kerugian yang dapat ditimbulkan secara sistemik. Agen FBI ini mencoba membangun hubungan denganku. Sementara itu, aku mengenal berbagai orang di komunitas, dan aku mengenal seorang saudara yang berada di sistem penjara di Rhode Island, dan dia menceritakan sebuah kisah yang terjadi padanya saat dia berada di penjara. Setelah beberapa waktu, seorang asisten jaksa Amerika Serikat datang ke kantorku di Brown dengan membawa surat panggilan, yang merupakan dokumen hukum yang mengatakan, jika kamu tidak memberikan informasi tertentu, kami akan memenjarakanmu. Saat itu aku harus menghubungi kontakku, mendapatkan pengacara untuk memastikan untuk melindungi diriku dalam keseluruhan prosedur ini. Lalu aku harus berbicara di depan dewan juri pendakwa. Jadi aku berada di sebuah ruangan dengan dewan juri pendakwa. Cara kerja mereka yang tidak seperti juri pengadilan di Amerika. Cara kerja dewan juri pendakwa itu setelah jaksa selesai, maka anggota dewan juri pendakwa dapat bertanya apapun yang mereka inginkan. Ada sekitar 20 orang biasa, warga Rhode Island biasa di ruangan itu. Mereka mulai bertanya kepadaku tentang Islam. Dan aku melihat ke arah jaksa Amerika Serikat dan aku bisa melihat dia mulai merasa sangat tidak nyaman. Dan salah satu dari mereka, dia adalah wanita yang sangat baik hati. Salah satu orang di sana, dia bertanya padaku. Dia berkata, kamu menyebutkan tentang pria ini. Kamu bagaikan mentor baginya. Mentor spiritual dan sekarang situasi ini, di mana kamu harus memberikan informasi pribadinya kepada kami, kepada jaksa, dan agen FBI, dan semua ini. Apakah ini memengaruhi hubunganmu dengannya? Aku berkata, terima kasih banyak. Tentu saja, ini memengaruhi. Terima kasih telah bertanya. Ini adalah situasi yang sangat disayangkan. Namun tentu saja, aku bisa melihat bahwa jaksa Amerika Serikat tidak senang para dewan juri pendakwa ini melihat sisi manusia dari keseluruhan situasi ini dan betapa absurdnya hal ini pada akhirnya. Setelah menjadi muslim, apakah ada orang di sekitarmu yang terinspirasi olehmu dan menjadi muslim? Hampir 10 tahun setelah aku masuk Islam, nenekku, aku pergi ke rumahnya suatu hari dan dia meninggal dengan tingkat demensia tertentu, dan dia mulai sedikit kurang sadar, tapi lebih seperti anak kecil, dan memiliki kepolosan seperti anak kecil. Suatu hari aku pergi ke rumahnya. Aku mengunjunginya, kami biasa mengunjunginya bersama keluarga ayah dan saudara-saudaraku di sana. Dia memandangku dengan sangat serius, dan dia berkata padaku, hal yang kamu lakukan di atas sana, aku ingin melakukannya bersamamu. Aku berpikir, hal yang aku lakukan di atas sana, apa yang dia bicarakan? Aku menyadari itu adalah saat kami menghabiskan waktu berjam-jam di sana, lalu waktu sholat tiba. Aku minta izin untuk pergi sholat zuhur atau sholat asar di atas. Dia memperhatikan itu, dan dia melihat kualitas diriku yang terlihat saat pergi sholat dan kembali. Dia berkata, hal itu yang dia maksud. Aku berkata, oh, apakah maksudmu sholat? Dia berkata, ya, itu. Jadi aku berkata, oke, kamu bisa sholat denganku. Aku memimpinnya sholat. Lalu aku kembali di hari lain dan dia berkata, bisakah kita melakukan hal itu di atas sana? Aku berkata, oke. Lalu aku berkata padanya, dengar, bolehkah aku menceritakan padamu tentang Islam dan tentang Nabi Muhammad SAW? Dia berkata, oh, iya, tentu saja. Dia adalah wanita yang sangat menyenangkan dan diberkahi. Semoga Allah merahmatinya. Aku belum pernah bertemu wanita semanis dia. Aku menceritakan semuanya padanya. Dan aku menceritakan tentang la ilaha illallah. Tentang pernyataan keimanan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan apa artinya itu? Dan siapa Nabi Muhammad SAW? Dan dia begitu siap untuk menerimanya. Jadi dia bersyahadat di sana. Dia mengucapkan pernyataan keimanan di sana. Apa bagian dari Nabi Muhammad SAW yang paling membuatmu terkesan? Membaca tentang kehidupannya, jelas bagiku bahwa beliau adalah seseorang yang benar-benar tanpa celah. Selalu melakukan hal yang benar dalam hidup. Menurutku itu adalah hal yang penting. Aku orang yang perfeksionis. Selalu ingin melakukan hal yang benar. Selalu sangat sedih ketika aku merasa aku melakukan kesalahan. Jadi bisa mengetahui detail mendalam. Dari momen ke momen kehidupan pria yang menginspirasi ini, itu benar-benar menjadi penyembuhan bagiku. Memiliki pemahaman tentang apa artinya menjadi orang terbaik yang aku bisa.
Jadi, hanya dengan melihatnya dalam semua situasi, ketika aku membaca narasi-narasi ini dan mendengar cerita tentangnya dan mengenalnya, seluruh hidupnya menjadi penyembuhan bagiku. Kamu berbicara tentang beberapa ayat dalam Al-Quran yang membuatmu yakin bahwa ini pasti firman Allah. Bisakah kamu berikan 1 atau 2 contoh? Aku tumbuh sebagai seorang pianis klasik. Aku cukup terampil dalam bidang itu. Bermain piano sejak kecil dan melakukan resital solo selama 1 jam, memenangkan beberapa kompetisi. Jadi musik dan suara sangat penting bagiku. Aku pikir itulah salah satu alasan mengapa azan sangat berkesan bagiku. Hanya mendengar keindahan dan kesederhanaan itu. Saat aku mulai mendengarkan Al-Quran, seketika aku tahu bahwa itu jelas bukan berasal dari dunia ini bagiku. Tumbuh dalam tradisi musik dan kemudian hanya kesederhanaan dan spesifik dari pelafalan. Aku langsung jatuh cinta dengan seni pelafalan Al-Quran. Salah satu hal pertama yang menarikku pada Al-Quran bukanlah kebijaksanaannya yang memang mendalam, tapi hanya suara murninya. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang manusiawi bagiku. Saudara Adnan, terima kasih banyak atas jawabanmu yang tulus. Kami belajar banyak darimu. Semoga Allah membalas atas semua hal yang kamu lakukan untuk umat ini. Jazakallah khairan telah bersama kami. Semoga Allah juga membalasmu. Sungguh kehormatan dan kebahagiaan besar bisa berada di sini.